semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Di video kali ini kita akan pilih kartu lagi dengan tema perjalanan cinta kamu selama 3 bulan ke depan. Ya, oke. Apa aja yang akan terjadi selama 3 bulan ke depan? So, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Dan pokoknya terus support biar channel ini makin berkembang. And then kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi, ada line, ada WA, dan harganya sudah tertera ya teman-teman. Oke, sebelum itu ini hanya personal reading, ini hanya general reading. Bisa resonate, bisa enggak, tergantung dengan apa yang terjadi dan energinya siapa yang aku ambil. So, tolong jangan terlalu diseriusin karena ini hanya general reading ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang harus aku sampaikan sebelum memulai readingan kali ini. So, aku akan membuat 3 pile seperti biasa. Ini Shinichi Kudo itu 1, Reifuruya nomor 2, dan Haibarai nomor 3. Oke. Hitungan 3 selama 3 detik aku hitung untuk memilih sesuai dengan insting kalian ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kita akan mulai dari Shinichi Kudo ya, teman-teman. Shinichi Kudo. Oke, di sini aku melihat enggak lah. Belum aku kocok. Oke, Shinichi Kudo. Seorang detektif. Oke, baik. Perjalanan cinta kamu ya selama 3 bulan. Oke. Kita akan pakai kartu yang ini aja hari ini. So, kita mulai readingannya. Five of Cups, perjalanan cinta kamu selama 3 bulan ke depan. Strength, Knight of Wands, Eight of Swords, the Emperor, Temperance, the Hierophant, one more. Okay, the Moon. Oke, perjalanan cinta kamu selama 3 bulan ke depan, dan pilih Shinichi Kudo ya. Yang tadi aku bilang Reifuruya nomor 2 ya. Atau ntar kalau kebalik, tolong bantu aku buat betulin ya. Oke, yang aku lihat di sini sih kamu lagi ada di mana galau parah. Entah hubungan yang pernah terjadi di masa lalu yang ngebuat kamu jadi banyak pikiran yang aku lihat di sini. Terus kamu kayak nggak tahu tujuan kamu tuh kemana gitu. Tujuan kamu tuh nggak tahu kamu pingin apa, pingin kemana. Kamu cuma diam merenung, terus tidak ada pergerakan gitu. Kamu cuma berharap apa yang udah terjadi di sini bisa segera pulih gitu. Cuman di sini harus ada keberanian. Kenapa kartu Strength ini keluar? Karena setiap masalah yang terjadi emang kita harus mulai untuk memberanikan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Yang aku lihat di sini karena ada Knight of Wands juga. Nah, di sini kamu harus mulai mencari apa tujuan hidup kamu untuk hubungan. Karena aku lihat di sini kamu banyak merenung, entah perpisahan hubungan di masa lalu yang membuat kamu jadi down, jadi depresi, jadi kepikiran terus. Jadi akhirnya kamu malah ya udah gitu, melihat saja, merenungkan apa yang udah terjadi. Padahal sebenarnya di masa lalu tuh adalah sebuah pelajaran hidup kan. Jadi di sini sih yang aku lihat, aku tangkap kamu harus bisa berani untuk don't give up gitu. Jangan menyerah dengan masa lalu yang mungkin membuat kamu sakit hati, kecewa ya, dan ya terpukul sampai kamu nggak bisa melakukan banyak hal gitu.
Padahal kalau kamu beranikan diri, kamu punya semangat, kamu bisa lah menjelajah apa yang kamu inginkan di hati kamu sebenarnya. Di sini sih aku lihat perjalanan cinta kamu ya, kamu masih terbebani dengan perasaan di masa lalu, ya. Karena mungkin kamu pernah merasa diri kamu di atas banget, dan kamu kayak merasa, oh ya udah dia nggak akan pernah ninggalin gue gitu. Tapi itu hanya ya udah, hanya hanya ekspektasi kamu, tapi pada akhirnya dia pergi gitu. Di sini ada temperance, kamu harus membalancing antara perasaan kamu ya sama logika kamu. Jadi seakan kamu di sini harus bisa bermain antara logika kamu dan perasaan kamu. Jangan yang namanya kamu galau-galau terus, sedangkan hidup kamu nggak kamu jalani dengan sebaik-baiknya. Gitu. Perjalanan cinta kamu tuh seakan kamu belum lepas sama masa lalu kamu sih 3 bulan ini. Seakan kamu tuh masih harus berdoa ada harapan kan, lebih banyak berdoa, beribadah gitu. Harus kamu banyak berdoa, diselingin usaha yang kuat gitu. Harus mulai berpikir buat kedepannya. Kalau kamu nggak merubah itu, ya udah, it's not happen to you to memiliki cinta yang baru gitu. Ada demun juga, seakan kamu tuh masih ya udah menjalani hidup dengan santai gitu ya, nggak ngedoing anything. Kamu nggak mencoba melakukan pergerakan untuk hidup kamu. Ya udah, akhirnya kamu cuma diem, galau, meratapi kesedihan, meratapi apa yang udah terjadi selama 3 bulan ini. Malah kebanyakan orang yang pilih PL1 malah cuman ya udah meratapi kesedihan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, disinilah kamu harus bisa berubah mindset kamu, mumpung belum kejadian. Untuk galau-galau yang semakin parah, kamu disuruh beribadah, kamu harus lebih tegar, kamu harus punya keberanian lebih maju, kamu tidak boleh terpuruk lagi. Jadi intinya di sini harus ada perubahan ya, karena the moon ini kan cahaya yang menunjukkan perjalanan untuk mencari sebuah cahaya yang lebih terang gitu. Jadi di sini ada the moon ya, untuk membalancing kamu agar kamu menemukan apa yang sebenarnya kamu cari gitu. Terus orang sosok apa yang sebenarnya kamu inginkan gitu. Oke, kita lihat apakah perjalanan cinta kamu akan baik-baik saja selama 3 bulan ini. Yang aku lihat sih tangkap ini, cuman untuk nextnya gimana ya, aku harus lihat dari Oracle Love-nya. Free yourself, bebaskan dirimu, it's time to take back control of your life. Ya, kamu harus mulai untuk membebaskan dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setidaknya kamu bisa belajar dari apa yang udah terjadi di masa lalu. Dengan begitu kamu bisa tahu apa yang kamu butuhkan gitu. Oke, kita lihat satu kartu lagi dari tarot. Sebentar. 2. Ada Six of Cups sama Queen of Pentacle. Kamu harus banyak-banyak mencari solusi, mencari partner, teman, apapun, setidaknya buat menyembuhkan luka aja dulu. Dan ada Queen of Pentacle ya. Kamu harus fokus karir juga, jangan sampai apa yang kamu sudah bangun jadi terbengkalai karena mikirin orang yang mungkin belum mikirin kamu balik gitu. Oke, yang pilih sini Cikudo, sepertinya itu aja. Terima kasih, semoga kalian udah lebih baik sekarang, gak kepikiran masalah-masalahnya. Dan jangan lupa banyak ibadah ya. Perjalanan cinta kamu, tolong fokuskan pada diri kamu, bebaskan dirimu, jangan ragu untuk lebih baik lagi. Oke, yang pilih Refuru ya. Oke, yang kedua, aku akan kocok dulu. Sebelum itu aku akan shuffle lagi. Kita akan baca untuk perjalanan cinta kamu 3 bulan ini. Five of Cups, Ten of Cups, Eight of Swords. Wow, hampir sama kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Age of Wands,
Wheel of Fortune, taruh beresin ya. The Hermit, The Lovers, The Empress. Oke. Yang pilih Refuruya di sini, kamu ada pernah masalah di masa lalu yang mungkin membuat kamu stres, entah hubungan atau apa. Kamu misalkan putus sama orang, kamu cuman pingin nyari kestabilan untuk hubungan sih yang aku lihat, biar hubungan ini bisa dibawa kemana. Kamu cuma butuh komitmen doang sih intinya. Cuman orang yang pernah datang ke kehidupan kamu tuh kayak nggak ngasih komitmen jelas. Akhirnya kamu sedih, kamu baper, kamu terpuruk gitu. Kamu cuman butuh orang yang bisa ngebahagiain kamu, yang bisa menyemangatin kamu tanpa harus ada sebuah keraguan yang bikin kamu jadi stres, kamu jadi nggak bisa kemana-mana, kamu kayak terkurung gitu. Di sini kamu cuma hanya butuh seseorang yang bisa ngelindungin kamu sih. Makanya ada Age of Wands, seakan kamu tuh kayak dituntun, kamu harus fokus gitu, fokus mencari terus. Ini banyakan yang pilih pile nomor 2, kebanyakan orang single ya. Dan kamu harus belajar untuk memahami orang lain juga kalau aku lihat di sini. Jadi nggak harus fokus memahami diri sendiri. And then di sini ada Wheel of Fortune, akan ada sebuah keberuntungan yang mungkin akan menjadi keberuntungan baik yang terjadi selama 3 bulan ini. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Tapi kenapa ada The Hermit di sini? Karena yang aku lihat akan banyak pilihan, tapi yang benar-benar kamu butuhkan cuma satu. Kamu harus banyak merenung apakah carilah orang yang benar-benar kamu butuhkan di dalam hidup. Mungkin akan banyak pilihan, ada beberapa pilihan kandidat yang akan datang ke kehidupan kamu. Cuman carilah yang benar-benar tepat buat hati kamu, bisa ngejagain kamu, dan bisa menjadi cahaya buat kamu, menuntun kamu ke lebih baik. Dan aku ngerasa orang itu bisa menjadi pasangan yang tepat buat kamu. Kamu sama Allah di blessing buat kalian berdua bisa bersama. Tuh, ada The Empress juga. Ya, orang tua kalian ngedukung, entah aku nggak ngerti kenapa, tapi kalian tuh benar-benar di blessing sih sama Tuhan, sama Allah. Jadi seakan kalian tuh hubungannya direstuin banget, dan orang tua tuh kayak ya udah, it's okay, go gitu. Jadi intinya pile 2 perjalanannya emang harus mencari orang yang tepat gitu. Jangan sampai nanti kamu salah pilih jatuh ke lubang yang sama lagi. Kita lihat oracle-nya ya. Dan aku ngerasa kamu harus mulai untuk membangun diri kamu biar nggak gampang baper sama orang. Yang kulihat sih banyakan yang pilih PL2 ini rata-rata orangnya cukup mudah gampang baper. Dan kamu harus bisa tahu bedain ya, orang yang cuman mau ngambil untung dari kamu, ngambil untung dari kamu, sama yang cuman mau main-main, sama juga sama orang yang kayak ya udah temenan aja dulu. Di saat kayak gitu mungkin kamu udah cancel kamu keluar dari hubungan itu, kamu cari orang yang benar-benar sayang dan setia gitu. Kita lihat oracle-nya. Berat ya, lumayan sih. Ada deception. Tuh, aku bilang apa? Kamu harus cari orang yang tepat. Karena ada deception, someone is wearing a false self-mask in your relationship. Jadi kamu harus cari orang yang tepat di sini. Jangan sampai nanti kalau misalkan kamu bertemu orang yang salah, ternyata orang itu cuma memanfaatin kamu, cuma mau ngambil keuntungan dari kamu, cuma pingin ya main-main gitu sama kamu. Padahal kamu udah nggak perlu itu. Ya kamu butuhkan udah, kamu cuma butuh orang yang tepat aja di saat kamu lagi apapun ya, pasangan hidup kamu gitu. Jadi yang aku lihat, kamu harus tetap optimis menjalani, dan carilah orang yang tepat banget buat kamu. Gimana cara mencari orang yang tepat buat kamu? Orang yang cari orang tepat buat kamu adalah orang yang dimana bisa menghargai kamu, bisa mengerti kamu, dan kalian itu bisa saling fair gitu. Jadi kalau jodoh tuh kadang suka nggak jelas
datangnya gimana, tapi yang aku lihat tanda-tanda jodoh itu akan tiba datangnya adalah kamu dipertemukan sama seseorang yang mungkin bisa mengerti kamu banget, bisa tahu kamu itu bagaimana tanpa kamu harus ngomong ke dia, dan dia bisa oh ya udah paham gitu. Jadi yang aku lihat sih kayak gitu. Jadi kamu harus mencari siapa orang yang tepat di sini, karena kalau kamu mencari orang yang salah akan masuk ke lubang yang sama lagi seperti deception ini. Oke, aku lihat solution cardnya. Bismillahirrahmanirrahim. Five of Wands. Ya, walaupun kelihatan berat banget ya, kelihatannya berat banget ini sih, karena yang pilih PL2 ini seakan hubungannya tuh kayak susah gitu. Kamu mencari orang yang ingin kamu dapatkan itu susah, cuman kamu harus banyak berjuang di sini, karena yang aku lihat dari kamu sendiri harus bisa ya namanya melihat orang, mengerti sifat orang ya. Jangan sampai kamu kelewatan suka lagi sama orang yang salah gitu. Jadi kamu harus mulai bisa melihat, oh nih orang punya maksud tertentu nih sama gue gitu. Harus bisa belajar watak orang juga. Oke? Terima kasih yang pilih PL2. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Semoga kalian bisa lebih tenang. Dan kita lanjut ke PL nomor 3. Hai Barai. Ya nggak tahu lah, saya lupa PL1 sama PL2, PL3 gimana. Oke. Hai Bara. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Semoga aku mendapatkan yang terbaik ya. Wow, ada 2 of Wands, 3 of Wands. Ada the Devil. Ada the Star. Ada 10 of Cups. Age of Wands. Bismillahirrahmanirrahim. Age of Pentacle. King of Swords. Nine of Pentacle. Oke, aku lihat di sini kalian lagi ada keraguan. Mungkin di sini ada 2 orang yang lagi dekat sama kamu. Nah, tapi di sini kamu harus lihat orang yang potensi yang baik sama kamu mana, atau yang cuma main-main. Karena ada di sini ada the Star sama the Devil. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kamu kan banyak pilihan nih. Ada orang yang mungkin akan datang ke kamu. Kamu harus mikir karir, harus mikir orang itu, harus mikir orang kedua. Kamu bingung, jalannya sulit banget. Kamu pikirin semua, kamu mikirin mateng-mateng lah gitu. Pokoknya kamu lagi berusaha merenung siapa yang sebenarnya kamu pilih dan apa yang kamu ingin fokuskan. And then di sini aku ngeliat ada the Devil sama the Star ya. Salah satu dari mereka ada potensi jodoh kamu sama cuma mau main-main sama kamu. Yang itu yang mau main-main yang Devil, yang the Star adalah orang yang ingin maju ke kehidupan rumah tangga sama kamu. And then kamu harus mulai melihat orangnya. Lihat aja dari gelagatnya, dari sifatnya, dari keseriusannya dia. Jangan sampai nanti kamu salah milih, kamu ngambil yang the Devil lagi, yang the Star sih kamu tinggal. Kadang orang tuh suka modus, kadang ini itu. Cobalah menyelidiki lebih dulu. Kamu harus berusaha untuk menyelidiki seseorang yang datang ke kehidupan kamu. Jangan sampai kamu salah memilih pasangan ya, apalagi kalau misalkan kalian udah sampai hubungan yang tahap jauh, itu lebih parah. Jadi mungkin kamu sebelum melihat dia, sebelum punya hubungan serius, kamu coba seleksi yang mana nih yang potensi cuman memanfaatin, mana yang potensi ingin hubungan serius gitu. And then ada 10 of Cups. Hubungan kamu, kalau misalkan kamu udah menemukan orang yang tepat buat kamu udah bisa menyeleksi, kamu bisa mengenali dia ke keluarga kamu. Kalian akan kayak langsung
esep gitu loh sama keluarga. Kayak ibarat kata, oh ini dia jodoh gitu. Kayak ibarat kata orang tua kamu tuh udah kayak wow gitu, ngelihat dia tuh kayak ya udah nih benar jodoh tuh. Jadi kayak udah kayak langsung di agree gitu hubungannya. And then ada age of one, kamu tanpa basa-basi langsung fokus sama dia gitu, fokus sama dia kayak udah kayak apa ya, udah dikasih apa ya, kasih rasa gitu sama Allah, kayak udah dikasih tuh petunjuk gitu kalau misalkan emang dia itu orang yang tepat buat kamu gitu. Dia juga bisa yang namanya membuat kamu jadi lebih baik, membuat kamu lebih sukses, akan membawa kamu ke pernikahan, seakan kayak ngasih kamu petunjuk buat ngambil koin gitu kan, ya kayak ngambil koin gitu, ngasih petunjuk buat karir kamu lebih baik. Kamu juga bisa berpikir secara logika, ada King of Swords, kamu bisa lebih matang cara berpikir, cara apapun. Kamu diperkenalkan sama orang ini tuh, yang jodoh kamu ini nih, yang the star. Aku ngelihat dia tuh akan membawa kamu ke kebaikan, materi baik, karir yang bagus. Kamu bisa lebih matang, kamu bisa lebih dewasa, kamu nggak harus memikirkan tentang bagaimana harus biaya-biaya kebutuhan itu. Jadi kalian tuh sama-sama saling menjaga gitu. Jadi kamu harus yang kalau ini kan lebih banyak kamu yang dimanfaatin. Kalau ini kayak kita harus punya planning gini-gini. Jadi dia akan memberikan sebuah banyak planning ke kamu. Jadi kamu yang bisa ya bermain di situ. Jadi kamu sama dia bisa saling tukar pikiran gitu. Jadi akan ada kestabilan materi di sini, ada Nine of Pentacle. Jadi seakan kamu sama dia tuh udah kayak dipertemukan dengan cara mungkin aku lihat di sini ada yang relasi antara teman ke teman atau temannya teman gitu. Intinya di sini ada seseorang yang mengenalkan lah gitu. Dan aku lihat juga dia tuh bisa ngebawa kamu ke kehidupan yang lebih better. Kita lihat dari oracle cardnya. Let your friends help you. See, ini aku bilang relasi kan. Jadi kamu akan dipertemukan sama jodoh kamu lewat bantuan teman kamu. Jadi teman kamu yang akan mempertemukan kamu ke dia. Misalkan teman kamu tuh yang kayak mak comblang kayak gitu. Solusi cardnya bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan kasih jatuh Five of Wands. Ada 2, ada Two of Swords. Kamu harus walau aku rasa kamu susah ya, kamu karena masih kebawa masa lalu, jadi kamu kayak ngebentengin diri juga dan kayak susah buat berpikir secara logika. Dan di sini kamu harus belajar ya, belajar untuk bisa ngendaliin emosi kamu, misalkan biar kamu bisa untuk maju gitu, nggak harus ngestak mulu, biar kamu juga bisa berpikir secara logika juga sih. Di sini yang aku lihat kamu masih kepikiran masa lalu juga, biarkanlah teman kamu buat ngebantuin kamu untuk lebih baik gitu. Banyakin curhat makanya sama temen, siapa tahu teman kamu bisa mengenalkan kamu sama jodoh kamu. Gitu. Udah Knight of Pentacle juga, kamu akan diberikan sebuah harapan baru soal materi ya. Jadi kamu dipertemukan sama seseorang ini, kamu akan mendapatkan peluang bagus buat hubungan. Misalkan teman kamu memperkenalkan kamu sama temannya, ya udah kamu memperkenalkan diri aja. Apa salahnya mencari relasi gitu. Kamu akan dipertemukan relasi yang mungkin potensi jadi jodoh kamu, sekaligus mengembangkan karir. Why not gitu. Jadi di sini yang aku lihat kamu harus mulai berpikir secara logika ya. Oke. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support Queen Tarot Semesta. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ingin pesan reading, bisa cek deskripsi ya. Sekali lagi terima kasih. See you.